Presiden Inter Milan, Steven Zhang dikabarkan telah memberikan bonus kepada pasukan Simone Inzaghi setelah mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, Steven Zhang telah memutuskan untuk memberikan bonus dengan total 2 juta euro kepada semua anggota tim sebagai penghargaan, karena telah berhasil melaju ke fase sistem gugur UCL dengan 2 laga tersisa. Laporan mencatat bahwa Steven Zhang sangat gembira dengan kesuksesan klubnya di babak grup Liga Champions. Nerazzurri tampil hampir tanpa celah di Eropa musim ini, dengan meraih 3 kemenangan dari 4 pertandingan. 2 kemenangan diraih atas RB Salzburg, dan kemudian mengalahkan Benfica, serta hasil imbang menghadapi Real Sociedad. GDS juga memberikan pujian kepada pelatih Simone Inzaghi atas kemampuan merotasi skuadnya antara Liga Champions dan Serie A, yang membuat para pemain tetap bugar dalam perburuan Scudetto musim ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah terbukti menjadi mesin uang di Eropa dengan pencapaiannya sejauh ini menghasilkan 275 juta euro bagi klub. Menurut FC Internews, meskipun Inter mengalami kesulitan di dalam negeri di bawah kepemimpinan Inzaghi, namun di benua Eropa mereka telah bersinar. Inzaghi mencapai babak 16 besar Liga Champions di musim pertamanya memimpin, yang merupakan pertama kalinya Inter melakukannya dalam hampir 1 dekade. Musim lalu, Nerazzurri melaju jauh ke final Liga Champions dan menghasilkan pundi-pundi lebih dari 100 juta euro dari UEFA. Hal itu belum termasuk pendapatan signifikan dari pertandingan yang dimainkan di San Siro pada musim itu juga. Kemudian di musim ini, Inzaghi telah membawa pulang hadiah UEFA sebesar 61 juta euro dari Liga Champions, yang berasal dari kombinasi bonus hasil dan jaminan pendapatan dari partisipasi di babak 16 besar. Inter telah mengamankan tempat di babak sistem gugur kompetisi klub top Eropa tersebut. Mereka telah melakukannya untuk musim ketiga berturut-turut, dan berhasil melakukannya dengan 2 pertandingan tersisa. Secara keseluruhan, Inzaghi telah menghasilkan 225 juta euro dari UEFA sejauh ini. Lebih dari itu, sang pelatih juga bisa merujuk pada partisipasi Inter di Piala Dunia Antar Klub 2025 mendatang, dengan nilai tersebut akan bertambah 50 juta euro bagi Inter. Inter Milan telah memastikan diri melaju ke babak 16 besar Liga Champions dengan 2 laga tersisa setelah kemenangan atas RB Salzburg. Nerazzurri saat ini mengincar posisi juara grup demi mengamankan status tim unggulan. Legenda Inter Milan, Beppe Bergomi pun menyarankan kepada pasukan Simone Inzaghi agar mengunci posisi puncak klasemen grup D Liga Champions musim ini. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia, Bergomi mengatakan bahwa lolos sebagai juara grup pada musim ini lebih penting daripada musim lalu. Pasalnya, pada musim ini hampir semua grup dipimpin oleh tim-tim top Eropa. Sedangkan pada musim lalu banyak tim besar yang menderita, sehingga membuat mereka hanya lolos sebagai runner-up. Hal tersebut menguntungkan Inter yang berstatus sebagai runner-up musim lalu, dan bertemu tim yang relatif lebih ringan seperti FC Porto. Inter adalah tim yang mengetahui kemampuan mereka, ujar Bergomi. Mereka harus finish sebagai pemuncak klasemen grup mengingat hal ini akan sangat penting karena semua tim besar lainnya menjadi yang teratas di grup masing-masing. Itulah mengapa musim ini finish sebagai pemuncak grup menjadi lebih penting dari musim lalu. Tetapi Inter adalah tim yang sudah memahami bagaimana bersaing di level ini, tutup sang legenda. Inter Milan telah mendapatkan dampak besar dari bangku cadangan dengan hampir sepertiga gol mereka dicetak oleh pemain pengganti. Menurut FC Internews, yang menyoroti peran pemain cadangan dalam memperkuat serangan Labenia Mata. Seperti diketahui, salah satu faktor kunci dalam kesuksesan Inter di awal musim ini adalah kedalaman skuad yang dimiliki Simone Inzaghi. Sang pelatih tak segan-segan merotasi timnya dari pertandingan ke pertandingan untuk mengistirahatkan beberapa pemain kunci pada waktu tertentu. Hal tersebut juga berarti bahwa ia memiliki serangkaian opsi yang cukup serbaguna di berbagai posisi dalam hal karakteristik. Selain itu, Inzaghi kerap kali mengeluarkan pemain yang telah mendapat kartu kuning untuk mengurangi resiko terkena kartu merah.
Ada juga perubahan yang biasa dilakukan Inzaghi saat laga sedang berlangsung, di mana sang pelatih selalu memanfaatkan pemain cadangannya secara maksimal. Khususnya di area sayap, Inzaghi selalu menggunakan pergantian pemain sebagai sumber energi konstan di posisi wingback. Namun dalam hal mencetak gol, Lautaro Martinez telah terbukti cukup ampuh sebagai senjata dari bangku cadangan. El Toro telah menunjukkan saat melawan RB Salzburg dan Salernitana bahwa meski dirinya tidak menjadi starter, namun bisa diandalkan di paruh kedua pertandingan. Seperti diketahui, Lautaro sudah mencetak 5 gol dari bangku cadangan sejauh musim ini di Serie A dan Liga Champions. Selain itu, ada juga beberapa assist penting yang dihasilkan dari pemain pengganti, seperti assist yang dicatatkan oleh Denzel Dumfries ketika menghadapi Torino hanya beberapa menit setelah masuk dari bangku cadangan. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A bulan Oktober untuk pertama kali dalam karirnya. Striker asal Argentina berusia 26 tahun itu, yang belum pernah memenangkan penghargaan tersebut sebelumnya, kini menjadi sosok andalan dalam skuad Inter untuk mendorong timnya maju dalam upaya meraih trofi. Pada bulan Oktober, Lautaro mencetak 2 gol melawan Bologna dan Torino, serta memainkan peran penting dalam kemenangan mereka atas Roma. Dalam 2 pertandingan Inter di Liga Champions bulan lalu, sang striker membantu mendorong rekan satu timnya saat mereka meraih kemenangan atas Benfica dan RB Salzburg. Seperti yang diumumkan hari ini oleh pihak Liga Serie A, Lautaro kini dinobatkan sebagai Player of the Month bulan Oktober, dan akhirnya memenangkan gelar tersebut untuk pertama kali dalam karirnya. Pelatih Simone Inzaghi juga dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A untuk bulan Oktober, yang membuat Inter menyapu bersih semua penghargaan Serie A untuk bulan lalu. Inter saat ini unggul 2 poin atas peringkat kedua Juventus dan bersiap menghadapi Frosinone sebelum jeda internasional mendatang. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella akan kembali ke starting 11 untuk pertandingan Serie A menghadapi Frosinone pada hari Minggu. Barella adalah salah satu dari sejumlah starter reguler yang tidak masuk dalam line-up Inter melawan RB Salzburg dalam kemenangan babak grup Liga Champions Rabu kemarin. Menurut Gazzetta, Barella akan segera kembali memulai laga dari menit pertama untuk pertandingan akhir pekan ini. Inter akan bertujuan meraih 6 kemenangan antara jeda internasional Oktober dan November. Pelatih Simone Inzaghi akan menurunkan beberapa pemain terpentingnya seperti Barella. Pemain berusia 26 tahun itu akan menjadi starter bersama Calhanoglu dan Mkhitaryan di lini tengah. Sejauh musim ini, Barella telah mencatatkan 11 penampilan di Serie A, dan telah bermain dalam 15 pertandingan di semua kompetisi. Barella memang belum mencetak gol pertamanya musim ini, namun dia telah mencatatkan 1 assist ketika mengalahkan Salernitana. Inter Milan dan Juventus dikabarkan tertarik mengontrak gelandang Liverpool, Thiago Alcantara dengan status bebas transfer pada musim panas tahun depan. Seperti yang dilaporkan FC Internews, bahwa Alcantara tak berniat untuk memperpanjang kontraknya bersama Liverpool, dan siap mencoba tantangan baru di Italia, dengan Inter telah menunjukkan ketertarikannya pada pemain berusia 32 tahun tersebut. Kontraknya saat ini dengan Liverpool akan segera berakhir pada Juni 2024, namun ia telah berniat untuk hengkang. Selain Inter Milan, Alcantara juga dikaitkan dengan Juventus. Namun, laporan mengingatkan bahwa Alcantara belum melakoni debutnya musim ini karena sedang berjuang memulihkan cedera pinggulnya yang dialami pada akhir April lalu. Mengingat situasi kontraknya saat ini, maka Alcantara sudah bebas memulai negosiasi dengan klub lain pada Januari untuk kemungkinan transfer pada musim panas sebagai agen bebas. Baik Nerazzurri maupun Bianconeri dikatakan sama-sama serius untuk mendapatkan tanda tangan Alcantara, dan sang pemain juga mempertimbangkan dengan serius untuk pindah ke Serie A. Inter Milan dilaporkan hampir mencapai kesepakatan penuh dengan Qatar Airways yang menyertakan klausul menarik untuk musim depan.
Menurut Calcio e Finanza, perusahaan asal Qatar tersebut akan memulai debutnya sebagai sponsor terbaru klub pada akhir pekan ini ketika menjamu Frosinone. Laporan memperkirakan bahwa Nerazzurri akan menghasilkan sekitar 1,5 juta euro dari kemitraan baru tersebut. Meski demikian, ini hanyalah awal dari kolaborasi dalam skala yang lebih besar. Laporan mencatat, kedua pihak sedang menyelesaikan kesepakatan yang akan memuat klausul untuk musim depan. Klausul ini dapat membuat Qatar Airways menjadi sponsor utama kaos Inter untuk musim 2024-2025 menggantikan Paramount. Meskipun Nerazzurri memperoleh sekitar 11 juta euro dari perjanjian mereka saat ini dengan Paramount, namun klub akan menerima peningkatan yang signifikan jika klausul dengan Qatar Airways diterapkan. Inter akan mengantongi dana antara 18 hingga 20 juta euro dengan mengadopsi Qatar Airways sebagai sponsor utama kaos mereka. Inter Milan resmi melangkah ke Piala Dunia antar klub FIFA 2025 setelah memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Seperti dilansir Sky Sport Italia, pasukan Simone Inzaghi akan bergabung dengan Real Madrid, Chelsea dan Manchester City untuk berpartisipasi di Piala Dunia antar klub 2025. Seperti diketahui, zona UEFA atau Eropa akan mendapatkan jatah paling banyak dengan 12 klub yang berpartisipasi di kompetisi yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat tersebut. Juara Liga Champions dari tahun 2021 hingga 2024 secara otomatis lolos untuk kompetisi ini, sedangkan tim lainnya ditentukan oleh peringkat klub selama periode 4 tahun. Itu merupakan pemeringkatan berdasarkan hasil yang diperoleh di Liga Champions saja, bukan di seluruh kompetisi Eropa. Lolosnya Inter ke babak 16 besar Liga Champions musim ini berarti mereka kini mendapat akses ke Piala Dunia antar klub yang akan menampilkan 32 tim untuk pertama kalinya. 32 tim tersebut akan dibagi menjadi 8 grup yang masing-masing berisi 4 tim, dengan 2 tim teratas di setiap grup akan lolos ke babak sistem gugur. Klub Serie A lainnya yang berpeluang mendapatkan tempat di kompetisi ini adalah Lazio dan AC Milan. Inter Milan telah mencatatkan rekor dan sejarah baru setelah memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan mengalahkan RB Salzburg. Menurut Opta Paolo, kemenangan dengan 2 laga tersisa dan 1 clean sheet merupakan malam yang sempurna bagi Inter, khususnya bagi kiper Yann Sommer. Kiper asal Swiss tersebut telah mencatatkan 9 clean sheet dalam 15 penampilan selama berseragam Inter, lebih banyak dibandingkan kiper manapun di liga-liga top Eropa. Dengan jumlah angka yang ada maka Sommer telah membuat kinerja yang lebih baik dibandingkan pengalamannya bersama Bayern Munchen. Sang kiper mencatatkan 1 clean sheet lebih banyak dibandingkan dari 25 penampilan saat memperkuat The Bavarians. Catatan positif lainnya adalah Inter menjadi tim yang paling efisien di 5 liga besar Eropa pada semua level kompetisi, di mana pasukan Simone Inzaghi berhasil memanfaatkan semua penalti menjadi gol, dengan catatan 100% dari 7 kesempatan. Terakhir, Inter lolos ke fase grup dengan menyisakan 2 pertandingan hanya terjadi 1 kali sebelumnya, yaitu saat masih dilatih oleh Roberto Mancini pada musim 2004-2005. Dan sekali lagi hal positif mereka raih saat dilatih Simone Inzaghi pada musim ini, di mana catatan tersebut jauh lebih baik dari pendahulunya, termasuk Jose Mourinho, dan terlebih Antonio Conte yang tidak pernah lolos dari fase grup Liga Champions. Inter Milan dilaporkan memperoleh pemasukan yang signifikan berkat kelolosan mereka ke babak 16 besar Liga Champions usai mengalahkan RB Salzburg. Menurut FC Internews, kemenangan berkat gol tunggal Lautaro tersebut bernilai sekitar 75 juta euro. Pertama, setiap kemenangan yang diraih Inter dalam pertandingan fase grup bernilai 2,8 juta euro, sedangkan ketika bermain imbang menghasilkan sebesar 930.000 euro. Di fase grup hingga matchday keempat, Inter menang sebanyak 3 kali dan 1 kali imbang. Jika dikalikan dengan aturan UEFA, maka mereka mendapatkan sekitar 9,3 juta euro.
Kemudian hadiah kelolosan Inter Milan ke babak 16 besar Liga Champions sebesar 9,6 juta euro. Selanjutnya pemasukan penuh dari penjualan tiket di babak 16 besar nantinya. Dengan perkiraan tiket terjual habis di Giuseppe Meazza bisa menghasilkan dana tambahan sekitar 7 juta euro. Terakhir, pendapatan dari partisipasi mereka di Piala Dunia antar klub FIFA 2025 mencapai 50 juta euro. Dengan demikian, sumber tersebut mencatat bahwa secara total tendangan penalti Lautaro bernilai sekitar 75 juta euro.